Sejak kecil Bella hidup bersama ayah dan ibunya di rumah sederhana di pinggir kota. Ibunya sabar dan penyayang, ayahnya bekerja sebagai tukang servis motor. Namun Bella tumbuh menjadi remaja yang keras kepala. Ia malu dengan ibunya yang sederhana, berpakaian lusuh, dan naik sepeda tua ke sekolah. "Bu, lain kali jangan jemput pakai sepeda itu, aku malu," katanya. Ibunya hanya tersenyum dan mengangguk. Dalam hatinya berkata, "Tak apa, Nak. Suatu hari kamu akan mengerti." Musim hujan datang, dan ibunya jatuh sakit keras. Ia tetap tersenyum meski tubuhnya lemah. "Ibu lebih tenang di rumah, bisa lihat kamu setiap hari," katanya lembut. Beberapa hari kemudian, ibunya meninggal dunia. Bella tidak menangis. Ia hanya diam, belum mengerti arti kehilangan. Hari-hari berlalu, Bella tumbuh semakin keras. Ia sering keluar malam, membantah ayahnya, dan jarang pulang. Sampai suatu hari ayahnya jatuh pingsan. Dunia Bella runtuh. Pak Rano, ayahnya, dirawat di rumah. "Ayah nggak apa-apa, Nak, cuma lelah," katanya pelan. Kata-kata itu membuat Bella teringat ibunya dulu. "Ibu nggak apa-apa, Nak," kalimat yang dulu ia abaikan. Sejak hari itu, Bella mulai berubah. Ia belajar memasak, merawat ayahnya, membersihkan rumah. Tapi kondisi ayahnya terus memburuk. Suatu malam, ayahnya berkata pelan, "Bella, ada hal yang kamu harus tahu tentang ibumu." Bella menatap heran. "Tentang ibu?" Ayahnya mengangguk. "Waktu kamu kecil, setiap kali makanan kurang, ibumu bilang, 'Cepat makan, ibu nggak lapar.' Padahal dia menahan lapar demi kamu." Air mata Bella jatuh. "Kalau ada ikan atau daging, ibumu bilang, 'Ibu nggak suka daging.' Padahal dia sangat suka." Bella terisak. "Kenapa ibu nggak pernah cerita?" Ayahnya tersenyum. "Karena cinta ibu tidak butuh pengakuan, hanya ingin anaknya bahagia." Malam itu, Bella menangis lama. Ia baru sadar, semua yang ia anggap kebohongan ibunya, sebenarnya pengorbanan yang paling indah. Beberapa hari kemudian, ayahnya berkata, "Kalau ayah nanti nggak ada, jangan sedih berlebihan. Jadilah anak yang lembut hati." Tak lama, Pak Rano meninggal dunia dengan senyum damai. Bella menangis sejadi-jadinya. Tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena penyesalan. Hari-hari setelah itu, Bella hidup sendirian di rumah kecilnya. Namun rumah itu kini tak lagi dingin. Setiap sudutnya menyimpan kenangan cinta. Setiap malam, Bella menyalakan lilin kecil dan berdoa, "Ya Allah, ampuni dosaku, dosa ayah dan ibu. Jagalah mereka di sisimu." Air matanya jatuh setiap kali menyebut nama orang tuanya. Sejak itu, Bella berubah. Ia rajin bekerja, membantu tetangga, dan menceritakan kisahnya kepada anak-anak muda. "Jangan tunggu kehilangan untuk mengerti betapa besar cinta orang tuamu," katanya. "Kadang mereka berbohong bukan untuk menipu, tapi untuk melindungi." Kini Bella hidup dengan hati yang lembut. Ia sering menatap foto ibunya sambil tersenyum dan berbisik, "Terima kasih, Bu, sudah berbohong dengan cara yang paling indah." Subscribe ya. Kasih sayang orang tua sering disembunyikan dalam tindakan sederhana dan kebohongan kecil yang penuh cinta. Jangan menunggu kehilangan untuk bersyukur. Belajarlah menyayangi, mendengar, dan menghargai, karena waktu tidak pernah menunggu penyesalan.